sedaya ingkang berbahagia. Syukur dumateng Allah Ta'ala atas kanugrahan ingkang sampun kita tampi sehingga dalu punika kita saged kempal wonten ing Masjid Al-Muttaqin dalam rangka penilaian apresiasi giat masjid tahun 2025 di Desa Megawon. Mugi-mugi kegiatan dalu punika pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi wasan salat menika kita sedaya benjang wonten ing yaumil qiyamah saged pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, kawula ing mriki minangka pranata adicara badhe maosaken susunanipun acara ingkang kaping sepisan pembikaan dipun lajengaken acara ingkang kalih nun inggih waosan tahlil. Acara ingkang kaping 3 sambutan, acara ingkang kaping sekawan lain-lain lan ingkang terakhir penutup. Monggo acara dari punika kita bikak sesarengan kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokah suratul Fatihah acara dari punika saged lumampah kanthi sae lancar awal hingga akhir. Alaniyah Al-Fatihah. Acara ingkang angka kalih waosan tahlil ingkang badhe pimpin dumateng paipun Bapak Ki Hasbullah, dumateng paipun Bapak Ki Hasbullah wekdal kawula aturaken. La ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Acara ingkang kaping 3 nun inggih sambutan ingkang kaping sepisan saking Bapak Kepala Desa Megawon dumateng paipun Bapak Nur Aksa wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Wa nilatal muhtaramin para alim, para sesepuh, para kiai ingkang tansah kinurmatan, khususipun dumateng tim penilai saking Nahdlatul Ulama cabang Kudus lan ugi MWJ Kecamatan Jati. Ugi ingkang kula hormati takmir mandir masjid lan sedaya kepengurusanipun saking Ansor Fatayat Ibnu Ibu PNU boten kesupen panjenenganipun Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Desa Megawon ingkang tansah kula hormati lan tamu undangan ingkang rawuh wonten halaman Masjid Al-Muttaqin menika. Moga dalu punika kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat ingkang sampun diparingi dumateng kita sedaya. Shalawat salam mugi tansah katurkunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil akhir.
Bapak Ibu yang tansah kula hormati, wonten mriki kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng tim penilai wonten ing Masjid Al-Muttaqin menika dalam rangka apresiasi giat masjid. Intinipun lomba kegiatan masjid tingkat Kabupaten Kudus. Kula turut ngaturaken matur nuwun sanget bilih Masjid Al-Muttaqin menika pikantuk kehormatan saking nderek lomba apresiasi giat masjid menika. Minangka menika saged memacu sedaya pengurusipun supados bagaimana menjalankan program-program masjid menika langkung sae. Kejawi menika kalau semua kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan sae, mestinipun menika memberikan daya tarik tersendiri supados masyarakat menika terpacu untuk ikut bersama-sama dalam kegiatan maupun dalam keseharian. Bagaimanapun manfaat masjid yang utama itu adalah sebagai sarana peribadatan umat Islam. Tapi jauh lebih penting lagi selain untuk hanya sarana peribadatan, bagaimana masjid itu bisa dijadikan sebagai tempat pendidikan, tempat organisasi Islam, bahkan bagaimana masjid itu dijadikan tempat pusat kegiatan sosial bagi umat. Pramila monggo sedaya pengurus Masjid Al-Muttaqin menika kita dherekaken kegiatan menika, kita sampaikan seluruh program kegiatan yang telah berjalan kepada tim penilai, dan bagaimana kita nanti juga menerima apa yang menjadi koreksi dari tim penilai. Karena ini semua demi kebaikan, demi kemajuan untuk Masjid Al-Muttaqin. Kula kinten mekaten Bapak Ibu sekedhik atur kawula, mbok bilih wonten khilaf, wonten salaf, nyuwun agung ing pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ingkang kaping kalih saking pengurus takmir Masjid Al-Muttaqin ingkang badhe pun sampaikan dumateng panipun Bapak Yenuri. Dumateng panipun Bapak Yenuri wekdal kawula aturaken. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana hingga di malam hari ini kita masih dapat bermuajahah, yakni dalam acara apresiasi giat masjid. Yakni malam hari ini adalah untuk putaran yang keempat ya, putaran yang keempat. Jadi masih ada dua nanti dari Pasuruan Kidul dan juga Luram Wetan. Ini adalah putaran yang keempat.
Alhamdulillah dan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salam dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya belum akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan selamat datang kepada tim Dewan Juri di masjid kami, masjid kita, Masjid Jami Al-Muttaqin Megawon. Monggo nanti silahkan diapresiasi apa ya kena ora apa-apa perkara ini bagus ya malah alhamdulillah. Kalau tidak bisa untuk kita jadikan acuan untuk kedepannya kita. Karena apa? Kalau kita melihat diri kita sendiri nampak cantik, nampak ganteng, itu kalau kita lihat di cermin. Tapi kalau nanti udah dilihat orang lain, jitoke ketok, ketemu orang ngiring-ngiringnya jitoke ya kegeri, biasanya ora ketok, mana andeng-andengnya gede dan sebagainya. Ternyata tidak sempurna. Dan kita percaya pasti ada ketidaksempurnaan itu di Masjid Al-Muttaqin, yaitu nantinya kita jadikan acuan, ucutan, ya. Ya alhamdulillah malah gerimis. Ya, kita lanjut sampai mana tadi? Ya, Masjid Megawon ini ya, kita mempunyai semboyan bahwa masjid ini adalah masjid yang indah, ramah, dan penuh dengan berkah. Ya, masjid yang indah, ramah, dan penuh dengan berkah. Sesederhana itu, ya, sesederhana itu. Tapi ternyata kalau diurai malah terlalu panjang, ya. Malah bingung ngomong nek diurai, ya, terlalu panjang. Tapi intinya begini. Jadi nantinya monggo ya dari tim juri monggo dievaluasi semuanya. Ini untuk apa? Tadi sudah kami katakan bahwa kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, ya, tidak bisa melihat diri kita sendiri. Misalnya, nah ini nanti di variabel pertama ya tentang administrasi kemasjidan. Ini ternyata juga indikatornya luar biasa, ya. Indikatornya ternyata daftar hadir rapat pengurus masjid 5 tahun terakhir. Monggo nanti bisa dicek, ya, bisa dicek daftar hadir. Insya Allah ada daftar hadir tahun 2003. Ya, insya Allah ada nanti. Monggo langsung dicek aja nanti ya. Ya. Tahun 2003 ada, ya. Terus notulen rapat, ya. Notulen rapat bahkan ada tahun 1982. Tahun 1982 masih tersimpan ya. Ada, ya. Nanti langsung dicek, ya, dicek barangnya ada gitu, ya. Terus penghargaan berupa piala dan sebagainya itu nanti monggo cek juga ya, semuanya lah ya, termasuk susunan pengurus masjid ya yang sudah kita siapkan dan yang memang kelihatan gitu ya, kecekal gampangannya RCP itu mulai tahun 2005. Sejak kita anggap sudah ada sistem modern di masjid ini. Dulunya memang sebelum itu
catatannya kurang begitu kuat begitu ya. Terus ada juga kegiatan jadwal Jumatan, pengajian rutin dan sebagainya. Ada artefak prasasti manuskrip sejarah pendirian masjid. Alhamdulillah kita siapkan, sudah ada buku sejarah Masjid Al-Mutakin Megawon, dan mungkin nanti kita share ke PDF. Dan PDF-nya abot ya, itu sampai 430 halaman. Itu belum termasuk foto, itu hanya tulisan saja ya. Foto-fotonya tidak muat, tapi insya Allah nanti kita siapkan juga fotonya ada. Dan ada juga barangnya, ada tadi sudah tumpuk-tumpukan itu ya, itu ada sejarah. Minimal sejarah itu adalah kita beranikan untuk menulis apapun itu catatannya, sekecil apapun itu, karena bagaimanapun masjid ini itu yang mendirikan adalah orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita itu apa? NU jelasin loh ya. Kalau kita tidak berani menulis, kita tidak berani mencari sisik milik dan sebagainya, suatu saat nek dijipuk uang nyapu, orang duit tanda bukti ya, kita tidak punya tanda bukti itu. Terus papan nama, sertifikat masjid juga papan nama, ada gambarnya NU ya. Terus sertifikat masjid. Nah, ada 4 sertifikat masjid. Yang pertama ini, masjid ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu dulu, yang depan itu mantan masjid ya, teritis, makanya Masjid Megawon belum punya tempat parkir yang memadai itu, karena rencananya dulu sebelum tahu hukumnya gitu, itu di depan itu untuk parkir, tapi karena di lokno siapa? Najib ya. Lho aku iki kok tahu nok kene, tahu salatku rada mepet dalan kok iki atuh. Iki berarti masjid nggih. Lho coba kian ora cah. Coba parkir. Sampai kita tanya-tanyakan yang sampai sangat kiai yang sangat liberal lah. Wancen ora oleh masjid balik masjid. Karepe panitia sih ben ketok magrung-magrung ngono parkire dan sebagainya. Tapi insya Allah ada solusi, yakni mulai tahun 2002 kemarin kita mempunyai tanah di belakang masjid, cuman ya di belakang ya, itu ada 146 meter dengan sertifikat kemaslahatan Masjid Al-Mutakin, itu Badan Hukum NU. Nah, yang depan sendiri itu belum ya, belum Badan Hukum NU ya, nandur perorangan atau nandur desa. Ini dalam proses menuju ke nandur NU ya. Terus yang ini, yang kita tempat duduk ini sudah nandur NU yang ketiga belakang. Terus yang keempat, kita juga punya wakaf dari warga sawah, beberapa sawah untuk kemaslahatan NU. Nah itu juga entah kenapa, padahal itu tahun 2016 yang rawuh juga ada Zainal Afroni ya, ada Zainal Afroni. Yo NU kabeh sing rawuh, kita punya bukti foto dan sebagainya. Nandurnya juga nandur perorangan, nandur desa, ada walaupun NU semua itu, tapi insya Allah kita usahakan untuk merubah ke nandur NU secara resmi Badan Hukum. Kita sudah konsultasi dengan pakarnya, yakni Pak Rohmat gitu ya, Pak Rohmat. Jadi ada 4 sertifikat dan sudah kita siapkan sertifikat aslinya, monggo nanti bisa dicek. Untuk selanjutnya, kalau kualitas imam, khotib dan sebagainya, monggo lah nanti biar nandur, khasbu nanti yang bisa menjelaskan ya.
untuk kuantitas dan kualitas jamaah itu juga nanti monggo ya, dijelaskan juga bisa. Terus untuk keaktifan remaja, Masjid Al-Mutakin punya prinsip bahwa memang masjid ini harus dicintai oleh semua golongan, termasuk remaja, ya, termasuk remaja. Nah, di sini juga kita siapkan, sudah ada kantornya, kantor Ikatan Remaja Masjid, bahkan IPNU pun ada, ya. Jadi ini adalah memang untuk milik NU. Sopone nek ora sing duweni wong NU. Kita siapkan seperti itu ya. Ada, dan insya Allah untuk semua kegiatan NU dan Banom, terutama remaja, selagi masih di masjid, ada hubungannya dengan masjid, karena ini memang masjid ya, bukan untuk keuangan secara umum, itu kita siapkan segala sesuatunya. Mohon maaf, termasuk misalnya untuk bantuan logistiknya. Boleh nanti dicek, ditanyain, tanyain mesti walah nyen ditakoni lah, mesti jawabannya lah nyen apik ngono. Tapi bisa dibuktikan dengan kegiatannya di sini. Kita siap, misalnya dari Ancap kemarin tahun 24 ada Isra Mi'raj atau apa kemarin, ya. Isra Mi'raj itu dari Ancap di sini, ya. Terus dulu tahun berapa itu 2016 kalau tidak salah, ada dokumentasinya, video dan foto juga. Yang diskusi agama itu apa namanya? Ya, diskusi agama itu loh. Basu Masail itu. Tingkat kabupaten juga di sini, MBC juga ada, ya. 2012, ya. Semuanya insya Allah terdokumentasi, ya. Insya Allah terdokumentasi, ya. Jadi hubungannya terutama dengan remaja, dengan IPNU dan yang lainnya monggo. Nanti bisa dinilai sendiri bagaimana. Intinya kita menyiapkan masjid ini adalah untuk semua golongan, terutama anak muda. Kita siapkan, ya. Kena-kena kalau bisa itu kantor memang di masjid, ya. Kantor IPNU, Fatayat dan sebagainya itu seharusnya di masjid. Dulu apa? Mau masjid megahin ini gampangannya. Masjid sampai berapa M, tapi tidak ditempati. Malah umpama gawe kantor nang jowo iku kurang apik kan gitu. Seharusnya di masjid ini. Karena apa? Sengincer masjid iki ku ya berah. Sengincer ku ya berah kepengin gentenin gon. Bisa bangun kini kok dempek uang ya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi generasi muda harus menyatu dengan masjid. Untuk kegiatan PHBI, ya variabel 5 ini, PHBI dan juga sosial, peringatan PHBI, hari raya, Mauludan, Rajaban, Takbir, tahun baru, Nisfu Sya'ban dan lain-lain. Nah, masjid sini terutama kurban, insya Allah hanya pernah 1 kali tidak melaksanakan kurban. Itu karena berbagai pertimbangan pas ada COVID, ya, pas ada COVID. Itu karena kita memang ya mentaati dari aturan dari pemerintah. Dan ternyata memang luar biasa waktu itu tahun 2021 ya, 2021. Ya masih ada yang berani, masih ada. Tapi khusus untuk masjid
Karena untuk percontohan seluruh desa Megawon, Masjid Jami terutama ini, jadi kita tiadakan. Tapi kita tetap berusaha untuk sosial kepada masyarakat, yakni diganti dengan pemberian santunan beras, ya, santunan beras untuk masyarakat pada malam hari raya Idul Adha. Jadi kita meniadakan karena itu memang perintahnya, tapi kita mengganti dengan santunan beras itu dari segi sosial. Dan juga tahun 2024 kemarin, sekitar Syawal yang lalu maksudnya, kita juga mengadakan bedah rumah ya Pak Parlan ya, bedah rumah di tetangga masjid utara masjid ini ya, ada ya duafa lah, tidak punya saudara dan sebagainya. Terus kita adakan bongkar ya di utara masjid itu untuk kegiatan sosial. Selanjutnya, untuk bangunan dan lingkungan masjid yang bersih dan indah, ini relatif subjektif, jadi monggo nanti diapresiasi sendiri oleh tim juri. Nah, area parkir ya seperti itu, monggo diapresiasi tinggi. Tadi sudah kami bercerita di awal ya, gudang ada di belakang bagian utara, taman hanya seperti ini, monggo dinilai sendiri. Terus perpustakaan ada, ini sejak tahun kalau tidak salah 2016 ya. Terus mulai tahun 2025 ini ada perpustakaan digital ya, perpustakaan digital itu sudah ada barcode-nya, boleh nanti dicoba barcode-nya ya, perpustakaan digital, karena memang sekarang mainnya yang jangan main HP kabeh ya. Sudah kita siapkan juga buku-buku yang belum terdokumentasi di situ, karena di perpustakaan digital ini tidak mudah, terbatas juga, ngupload per hari itu terbatas. Kalau kepengen bebas membayar 200.000, begitu ya Mas Saiful ya, 200.000 per bulan ya itu. Tapi insya nanti kita danai juga ben cepet nguploadnya ben akeh ya. Jadi seperti itu, ada biayanya ternyata ya, tidak mudah. Nah ini perpustakaan digital. Terus untuk dokumentasi lain juga dari YouTube, mainnya kita di YouTube. Kalau dicek ternyata sudah ada sekitar 127 yang menggunakan akun Al-Mutakin Megawon. Share-shareane wis 127 video. Belum lagi misalnya kegiatan yang menggunakan akun lain, berarti ada sekitar 157 video tentang Masjid Al-Mutakin yang di-share oleh termasuk warga Megawon dan Al-Mutakin. Itu juga kita dokumentasikan, ada alamat lengkapnya terdokumentasi, misalnya peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Mutakin tanggal 8 Mei tahun 2003. Itu juga terdokumentasi melalui video yang kita unggah di YouTube ya, tahun 2003 tanggal 8 Mei, mirip dengan Masjid Ngembal sak pantaran ya, wong insinyure podo ya, dadi siji gitu.
kita dokumentasikan dengan video. Alhamdulillah sudah ada. Terus dokumentasi video lainnya yaitu tadi sampai sekarang sekitar 157, dan itu bisa dicek di akun Al-Muttaqin melalui barcode yang sudah disiapkan oleh tim IT. Jadi mudah, silakan barcode terus cari alamat Al-Muttaqin Megawon. Ada juga fasilitas ramah anak, dan memang di sini untuk kegiatan TPG dulu sebelum ada gedung di belakang yang baru ya, bahkan sampai sekarang karena memang halamannya masih berupa paving. Kalau ada kegiatan apapun di sini, ya, misalnya kegiatan maulid, ya golok-golok mentok, hari santri dan sebagainya, NU dan Banem dan juga anak-anak TPG itu memang tempatnya di halaman. Kalau sore kan adem ini sini. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok tidak dikasih atap seperti sekarang ini pakai galvalum dan sebagainya? Nah, yang pertama itu karena memang itu adalah amanat dari para pendahulu kita, para panitia. Dasar pemikirannya adalah masjid ini memang diajukan ke belakang, kebetulan ada yang wakaf di belakang, wakaf bersama dijual ya, terus wakaf bersama. Biar apa? Masjid itu kalau punya halaman luas, pandangannya akan gagah. Itu pasti bangunan, orang masjid tok. Ya, orang masjid tok. Di sini juga banyak yang kepengen ditutup banyak. Tapi kalau kita tutup, sudah kita rekayasa dengan komputer, insinyur, itu sudah gambarnya wis ketutup. Ora ana hawane. Nek bengi ora iso glosoran. Ora iso jagon ning titik pojokan kono. Ya, itu dasar pemikirannya. Makanya tidak sengaja tidak ditutup sampai sekarang. Entah nanti kalau pengurus depan punya pikiran lain. Tapi kebetulan saya sendiri itu dulu sekretaris panitia mulai 2001 sampai 2010. Jadi tahu betul dasar pemikirannya dari para panitia, para sesepuh tentang bangunan masjid ini. Setelah itu dulu pengantar dari kami. Kalau wau sampun dipun aturake dumateng Bapak Zain, Bapak Zainuri. Mulai variabel setunggal ngantos variabel ingkang nomor 6 sampun dikupas tuntas, sampun diceritake nganti tirik-tirik. Tak tenggang nggih Pak Zain namung 10 menit utawa 15 menit, tapi tak hitungi niku hampir setengah jam. Lah mosok kula niki seniore Pak Zain iki gampangane wonten senior ingkang ngedikan li kula mboten percados. Hawane kok sulul adab. Inggih mboten. Wong kula kawit alit niku dimong Pak Zain wonten teng Ipelung. Teng Ansor beliau niku pembinane kula. Lah baru ono kegiatan AGM kados semekaten sampun diceritani kados semekaten niku kula niki wah ora percaya Pak Zain. Kok nista banget kan ngoten. Berkas wonten ing ngajeng kula niki semestine ora tak ngerti setunggal-setunggal kula nggih pun percaya. Sebab salah setunggaling bapak arsip Indonesia niku Pak Zain. Tepuk tangan buat Pak Zain. Jadi Pak Zain niku gak ada fotone kula sing kula mboten gadah. Gak ada fotone kula sing kula mboten gadah. Beliaunya punya. Nggih. Berarti ana cecek nelek niku dipoto piyambake gadah. Nggih niki perlu diurung niki. Lah kegiatan AGM sak menika niki semestine kagem nyambung ruh
kagem nyambung silaturahim bilih masjid saha musala utawa bangunan-bangunan ingkang sampun diwakafke atas nama Nandir NU. Nandir NU kan ya semestine sing wajib ngopeni. Wong wis diwehi amanah iki ya tawaki tanah ning kene kanggo masjid. Engko aku mbok gawe masjid model kaya apa aku pasrah bongkokan. Sempenting aku di tanah ning kene iki gunakno kanggo masjid lan kemaslahatan. Wong jenengane wong NU itu luar biasa. Seharusnya yang mempunyai tanggung jawab mutlak untuk bangun masjid niki nggih Nandiri. Tapi luar biasanya warga Nandiri niku nak ngenteni Nandir NU gerak yo rodok kesuwen. Sehingga masyarakat sak menika niki gerak ngantos dados masjid ingkang megah sedemikian rupanya. Lah kanggo jaga roh, nyambung roh antarane sing duwe tanah ambek sing ngelola tanah. Iki kira-kira macamnya kan ditiliki. Ditiliki sing duwe tanah iku miliki sing ngelola tanah. Masjidé piye? Cara pengelolaane piye? Lah sehingga wonten istilah apresiasi giat masjid. Niki betul lembah nggih. Tapi apresiasi. Apresiasi itu bahasane iku napa apresiasi basa Jawa niku, Pak? Ah nggih. Apresiasi ku opo e? Wis pokokane intine apresiasi ku penghargaan. Penghargaan, memberikan penghargaan kagem masjid ingkang sampun dipun rekomendasikake wangi lepor direkomendasikake utawa ditunjuk saking pengurus ranting Nahdlatul Ulama setempat. Dados megawe niki namung setunggal tok sing melu giat apresiasi masjid. Lah pengurus ranting Nahdlatul Ulama Megawon niku yakin bahwa kiblat peradaban dan penyebaran agama Islam yang paling kuat niku teng mriki Masjid Jami Al-Muttaqin. Sehingga Masjid Jami Al-Muttaqin sak menika niku dipilih pengurus ranting Nahdlatul Ulama diajukno. Kanggo apa? Nak menawani basane kula, nak menawani Masjid Al-Muttaqin iki saged damel percontohan sekecamatan Jati. Terkait apa? Setunggal terkait pengelolaan administrasi. Yang kedua adalah terkait tentang pengelolaan kegiatan. Yang ketiga terkait tentang sarpras. Yang keempat adalah keterlibatan dari unsur muda. Alhamdulillah setelah bicara-bicara, setelah sharing dengan petugas administrasi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Zainuri selaku takmir masjid, sudah lengkap ya, sudah lengkap, dan di meja itu setumpuk berkas dari tahun ke tahun ya, cukup luar biasa. Dan memang betul di situ ada semacam sejarah berdirinya masjid, terungkap tahun 1900
berapa tadi 15 atau berapa tadi ya. Cuma berdirinya itu dokumen-dokumen asli pada tahun itu mungkin yang susah untuk dilacak gitu ya. Sekali lagi untuk AGM ini bukan penilaian ya, bukan lomba, tadi sudah disampaikan oleh ketua tim yaitu Bapak Nur Khairi bahwa ini hanya sharing ya, dan juga merupakan satu ilmu bagi kami tim penilai dari MWC yang tentunya nanti bisa dijadikan rujukan ya, studi banding untuk masjid-masjid yang berada di daerah kami. Tadi setelah memeriksa mulai dari daftar hadir, ya, daftar hadir hanya ada sedikit kejanggalan informasi dari petugas tadi karena tahun 2021 itu daftar hadirnya hanya satu. Itu pun membahas mengenai imam dan khotib, sehingga paling tidak 1 tahun ini hanya satu daftar hadir. Artinya di tahun itu mungkin tidak terdata ya, atau mungkin daftar hadirnya tidak ditemukan, mungkin selip gitu ya. Demikian juga di tahun 2022 menurut informasi dari petugas tadi daftar hadirnya kebocoran kentangnya bocor sehingga bukunya rusak ya, bukunya rusak, dan baru kemudian muncul di tahun 2023, munculnya bulan Juni ya, bulan Juni itu pun muncul untuk membahas hari besar yaitu Idul Adha, sehingga di bulan Juni ini saya tidak menemukan daftar hadir mengenai kegiatan, misalnya membahas mengenai Ramadan, termasuk sholat Idul Fitri, itu juga tidak kami temukan, termasuk juga tidak kami temukan kegiatan santunan anak yatim dan sebagainya. Ini di tahun 2023. Untuk 2024 tadi ada sedikit, ya. Kemudian kalau saya lihat tingkat kehadiran rata-rata dari pengurus masjid, ya rata-rata kalau mulai pengurus harian, ya termasuk takmir, ya kemudian yang lainnya pengurus harian terutama ini rata-rata juga 75%. Tetapi kalau terkait dengan pengurus yang lain, kalau dilihat secara keseluruhan mungkin yang hadir kurang dari 50%. Ya ini, apalagi kalau mengundang pengurus musola-musola se-desa Megawon itu juga nampak sekali kehadirannya terlalu sedikit. Saya kira untuk yang daftar hadir sudah cukup. Notulen tadi juga sudah ada lengkap, ya alhamdulillah, walaupun dibuat fotokopi tetapi aslinya tadi sudah ditunjukkan. Kemudian penghargaan untuk masjid berupa piala, ini sudah ada di atas, sudah ada pialanya, ya sudah ada. Kemudian susunan pengurus di samping di tembok ditempel juga tertulis atau apa di print outnya ada, termasuk juga di bendel-bendel kepengurusan atau program kerja dan sebagainya. Jadwal kegiatan juga lengkap, tapi untuk apa itu prasasti di situ ada, sudah cukup jelas ya. Kemudian untuk papan nama sertifikat tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Bapak Yai Nuri selaku takmir masjid. Papan nama sudah berlogo NU di depan Pak Yai Nuri ya. Sudah lengkap, saya kira itu sudah bagus. Ini bisa untuk percontohan di masjid-masjid yang lain di Kecamatan Jati. Terkait kualitas imam dan khotib dan sholat berjamaah, tadi sudah ngobrol gayeng sama Pak Yai Hasbu dan Pak Yai Sugianto, Muhammad Nur Sugianto. Ada beberapa hal yang tadi sempat kita bicarakan, sempat kita obrolkan bersama,
perlu ketahui bahwa variabel penilaian ini bukan kita yang buat Bapak Ibu, okay? Ini adalah konsep dari tim ngurus cabang LTMN Kabupaten Kudus yang sudah ditasrehkan langsung sama Gus Bab. Okay? Jadi variabel ini bukan yang buat dari MBC, bukan, tapi langsung dari cabang yang sudah ditasrehkan langsung sama Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Okay? Kita tinggal baca saja. Okay? Variabel yang pertama, variabel kedua, okay? Terkait ini yang luar biasa. Yang pertama adalah terkait fasohah tajwid dari imam dan khotib. Informasi dari Pak Yai Hasbun, Pak Yai Sugianto, bahwa untuk screening imam dan khotib di Masjid Jami Al Muttaqin itu sampai ada tim 9, gitu ya. Sampai ada tim 9. Jadi screeningnya itu bukan kayak screening ayaan pasir, tapi sampai ayaan ayaan teh gitu, kayak teh. Jadi saking screeningnya sampai detail terkait yang berhak jadi imam dan khotib, luar biasa. Dan dari berbagai variabel nomor 2 ini, nah ketika variabel pertama terkait fasohah tajwid di imam itu sudah terpenuhi, dan juga sering kita kemarin juga instruksi dari cabang NU Kudus di masing-masing ranting harus mengadakan pembinaan imam dan khotib, ya, di masjid dan musola sedesa tersebut. Tadi saya masuk langsung moto di depan itu ada papanisasi. Itu menurut saya sudah standar dari PCNU. Sudah ada logo besarnya NU. Berarti wong nek mlebu pertama kali niku langsung ngerti, mlebu masjid wong NU kan ngoten. Terus selanjutnya saya juga melihat di ruangan yang lain. Tadi kami ditemani Pak Tio dan Mas Narto, Kang Narto. Tadi saya lihat-lihat di atas itu ada ruangan untuk gudang, itu juga sudah cukup memadai. Pak Tio mau bilang nek gudang pancen nggon ngene Mas, nggak bisa, orang mungkin resik kan ngoten. Karena memang tempat untuk inventaris barang-barang. Ini mau ngomong nek gudang garam ya resik. Pak Tio niku sudah memadai. Terus saya diajak ke ruangan lagi, ada sekretariat IPNI PPNU. Terus masuk lagi di sebelah utara itu, yang atas itu ada sekretariat IRMAS, Ikatan Remaja Masjid Jami Al Muttaqin. Itu di situ kita bisa melihat CCTV, ya, layar CCTV langsung yang beroperasi, betul-betul beroperasi. Tidak hanya macam-macaman buatan. Niki Mas Yogi ya, oke. Mas Yogi sebagai operatoris sekaligus tim IT-nya Masjid Al Muttaqin. Itu kami juga tadi sudah sempat bincang-bincang. Termasuk ada tempat untuk itu ndekok rebana itu ya. Ada terbang 4, ada rebana. Itu juga tertata rapi. Itu di lantai yang atas. Itu juga sudah memadai. Ruang perpustakaan karena di atas itu jarang ditempati. Akhirnya nun sewu tadi Pak Tio bilang perpustakaan dipindah ke sini biar ada yang baca-baca untuk buku-bukunya. Misalnya orang yang kebetulan jamaah di sini terus mau istirahat kan sambil baca-baca sehingga ada manfaatnya. Mungkin nanti juga bisa ditata lagi lah. Dan ini sing terakhir niki. Alhamdulillah saking jagong jinagong kareh irmam nggih niki. Ikatan Remaja Masjid Al Muttaqin nggih. Niku sampun wonten program-programipun. Wonten SK-nipun. Nggih sampun dilantik. Kesimpulan dari jagong jinagong kala wau
pola kegiatan dari Irmam niku dereng saged menciptakan inovasi-inovasi program kerja. Masih nuansanya adalah menginduk atau bahkan kegiatannya itu lebih kepada hasil instruksi dari takmir masjid. Masjid sak menika niki kan boten namung bahas babakan agama mawon semestine. Jadi masjid nggih salah setunggal manfaate nggih tholabul ilmi. Nak wonten ing doa selamat niku kan salamatan fiddin wa ziyadatan fi ilmi, ditambahi ngelmu. Remaja sak menika niki dereng gadah inovasi damel kegiatan utawa dialog terkait tentang dinamika remaja. Terima kasih tadi semua masukannya. Ya, terima kasih. Memang begitu. Jadi ngerti jidoke dhewe ku angel ngono. Dan itu perlu dilihat orang lain. Karena kita sudah merasa benar itu sudah pasti begitu. Tapi kalau ternyata dilihat orang, ternyata juga banyak sekali yang perlu kita benahi. Kan gitu. Tadi catatan-catatannya kita catat semua dan insya Allah kita tindak lanjuti. Ya, luar biasa masukannya. Terima kasih ya dari tim penilai. Sekali lagi catatan tadi menjadi motivasi penting bagi kami untuk lebih memperbaiki diri. Ngoten nggih. Dari kami mohon maaf mewakili semua pengurus masjid dan akhirnya semoga menjadi berkah untuk jenengan semua kroyo-royo ning Masjid Al-Muttaqin Megawon ngoten. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.